Gender menjadi bagian yang kompleks dan unik dari sisi manusia. 1,2 juta orang di Amerika Serikat mengidentifikasi dirinya sebagai non-binary. Keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap mereka. Faktor biologis, psikologis, dan sosial juga turut mempengaruhi hal tersebut, hingga bahkan mempengaruhi hormon dan struktur otak pada manusia. Sebenarnya, jika kita tinjau, di Indonesia juga terdapat satu suku yang mengidentifikasi lebih dari 2 gender, bahkan 5 gender. Hal ini memicu perdebatan dan juga komunikasi, dan bahkan menimbulkan diskriminasi terhadap individu tersebut. Lantas, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur menghadapi fenomena ini? Mari simak perbincangan kami dengan beberapa narasumber yang memiliki perspektif yang berbeda mengenai kejadian ini. Menurutku sendiri, kebebasan itu ketika kita sebagai makhluk hidup itu mempunyai hak untuk memilih. Kebebasan itu tentunya masih ada batas, yaitu kebebasan kita itu tidak boleh melewati kebebasan atau melawan kebebasan dari orang lain. Jadi ada orang yang memandang kalau kebebasan itu bebas 100% bebas, tapi ada yang memandang bebas itu bebas yang terkendali, dan ada yang memandang bebas tapi dalam kutip bebas gitu. Pada praktiknya kadang-kadang kebebasan yang kita lakukan itu bisa menyalahi misalnya hak manusia yang lain, hak teman kita, atau kewajiban yang kita lakukan itu jadi tidak terlaksana gitu. Kebebasan itu banyak sih artinya kalau menurut saya, dan itu lebih ke bagaimana cara orang menginterpretasikan kebebasan dan latar belakang mereka mengenai pemahaman kebebasan tersebut. Manusia itu memang boleh melakukan sebebas-bebasnya, kan kita kan nggak ke diri kita kan yang mengatur diri kita sendiri gitu loh. Nah, cuman memang ada batasannya menurut saya. Batas-batasan itu memang sudah seharusnya berlaku gitu. Nah, yang paling penting adalah kita boleh bebas mengekspresikan diri kita sebebas mungkin, asalkan itu ada batasannya. Budaya kita memang kaitan erat dengan agama dan juga moral, di mana agama dan moral itu mendukung di dalam kehidupan sosial itu mendukung ya adanya 2 gender. Menurutku kebebasan milih gender itu kebebasan ya. Kebebasan itu berbeda dengan realita ya mungkin ya. Jadi misalnya saya suka dengan kelinci, saya mengidentifikasikan saya sendiri sebagai kelinci gitu. Itu kebebasan saya mengidentifikasikan sebagai kelinci, tapi kenyataannya kalau saya manusia atau apa itu kan tetap kembali ke kenyataan. Jadi mempengaruhi hak atau pendapat orang lain terhadap kita gitu. Jadi memiliki reaksi yang berbeda dengan negara-negara lain yang sudah memiliki kebebasan yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau orang-orang mengidentifikasinya secara biologis, misal dia laki-laki tapi dia tidak mengakui bahwa dia itu laki-laki, dia mengakui bahwa itu dia non-binary atau gender baru misalnya, itu menurut saya agak aneh dan agak menyelempang lah. Cara berpikir dan cara membuat aturan itu biasanya didasarkan pada agama, pada budaya, dan pada pengetahuan lokal gitu. Tidak sebebas orang-orang yang misalnya ada di barat gitu. Dikasih aturan sepertinya perlu sih, karena untuk mungkin ya untuk masa depannya, yang untuk menjembatani nanti cara berpikir orang Indonesia yang sekarang dan cara berpikir orang Indonesia yang selanjutnya gitu. Buat aturan itu bukan untuk mengatur kebebasan gender yang sekarang, tapi untuk memproyeksikan kebebasan gender atau kebebasan secara general untuk masyarakat Indonesia yang kedepannya gitu. Tapi peraturan-peraturan tersebut emang mungkin perlu sih, apalagi kalau membuat orang tidak nyaman, orang itu berhak melaporkan, kemudian ya berhak diberi sanksi yang melanggar peraturan tersebut gitu. Jadinya peraturan lah, bolehlah buat peraturan gitu. Kayak gini, saya ada teman segender sama saya lah, gender kita sebetulnya laki-laki, tetap mengidentifikasi laki-laki atau wanita atau non-binary atau sebagainya, itu nggak tahu saya.
dia itu memiliki kelainan seksual dan mengganggu kenyamananku, dan orang itu sangatlah mengganggu kenyamananku gitu. Itu udah sampai sekali-kali itu nangis di depan rumahku coba. Wah, ya seru banget. Pengen aku keluar, pengen lihat aku confess gitu loh. Pengen cowok ke cowok gitu. Apalagi kita sedang bekerja dalam organisasi yang harusnya profesional dalam melakukan hal tersebut gitu. Mana lah aku nggak bisa ngelupain kamu loh. Lah gimana? Ini ada kelainan banget nggak sih? Kelainan total ini. Kalau pengalaman sering sih. Kalau dulu kan aku belajar abroad itu kemana aja sih? Itu sering ketemu sih. Dan uniknya kalau ketemu sih ya kayak ketemu orang-orang biasa, tegur sapa, ngomong dan sebagainya. Mungkin kalau yang kerasa paling beda mungkin ada di cara berpakaiannya ya. Cara saya melihat itu kayak cara saya melihat agama orang lain sih. Dan begitu juga untuk gender dan yang lain sebagainya, ras dan sebagainya. Jadi saya tuh kalau lihat kayak gitu nggak ngerasa ada yang beda. Kita harus bisa memahami perbedaan kita gitu, antara kita, cara berpikir kita dan cara berpikir orang lain. Daripada berpikir kayak gitu, mungkin kita lebih berfokus bagaimana kita bisa bekerja sama sebagai masyarakat yang hidup secara global atau masyarakat internasional. Dari beberapa mahasiswa yang telah kami wawancarai, semuanya menyebutkan bahwa kebebasan merupakan hak bagi semua orang selama tidak mengganggu orang lain. Dan beberapa yang bersinggungan dengan mereka juga merasakan beberapa dampaknya pada diri sendiri. Lalu bagaimana masyarakat melihat hal ini? I think how I identify itu, I don't think I have a gender per se di dalam kepala gue. Jadi dari kecil kalau misalkan dibilang oh laki-laki harus kayak gini, perempuan harus seperti ini, itu di gue tuh kadang-kadang gue ngerasa gue bisa nyaru in between, and I'm not saying kayak biologically, tapi karena laki-laki dan perempuan itu di hidup gue tuh kayak I don't know, internally it feels like gue bisa di between them. Kayaknya ada beberapa kali gue di out sama orang sih. It hurts because gue tuh nggak ngerugiin lo sama sekali, tapi lo masih sempetnya nyisihin 5 menit dari hidup lo untuk kayak ngatain gue lah atau bilang gue tuh nggak valid lah. It doesn't make sense to me. Kayak, kenapa lo urusin hidup orang lain gitu, sementara kayak gue nggak ngerugiin lo sama sekali. Like, the calling to orang-orang yang nggak ngerasa ini penting atau nggak ngerasa queer people exist, nggak ngerasa queer people are valid, queer people are sinful, atau queer people itu a mistake. We're humans. You're also a human. Why can't we just be? Melihat tanggapan dari mahasiswa dan masyarakat umum, bagaimana tanggapan akademisi melihat fenomena ini? Dalam bidang kewarganegaraan secara formal negara Indonesia hanya mengenal 2 kategori ya, itu laki-laki dan perempuan gitu ya. Karena itu lalu perlakuannya ya didasarkan pada itu. Tetapi fakta atau realitas di lapangan kadang muncul identifikasi lain ya. Kalau didasarkan pada aturan formal ya dikembalikan ke asalnya saja. Yang ya ini cukup dilematis, terutama ketika beberapa kasus muncul masing-masing, terutama mereka-mereka yang mengidentifikasi dirinya sebagai netral itu tadi atau tidak X atau Y tadi, ya dia harus sadar yang di dikotomi hanya ada 2 itu. Pilihannya ya di dia akan tentu sesuai dengan jenis kelamin biologis. Dia tidak boleh memaksakan itu. Menurut saya tidak diperlukan. Jadi mereka harus ikut rujukan utama kita berideologi, artinya bernegara itu ada rujukannya di mana nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan itu ikut dipertimbangkan dalam urusan publik. Ya. Sekarang semakin masif dan semakin ekspresif atau terbuka mereka-mereka yang
orientasi di luar dua ini gitu ya, di ruang publik dia harus ikut aturan, tapi di ruang privat silahkan, itu gangguan masing-masing. Kalau kemudian ini dimasifkan di ruang-ruang publik, ini akan menjadi wacana yang tidak akan pernah selesai, dan ujung utamanya justru malah akan memunculkan keributan kalau dipaksakan terus. Mahasiswa, akademisi, dan masyarakat berpendapat bahwa kebebasan dalam identifikasi gender serta keberadaan dan cara mereka berekspresi adalah hak pribadi setiap manusia. Namun, dalam ranah publik, mereka harus berperan seperti apa yang telah diaminkan oleh moralitas di Indonesia, yaitu sebagai laki-laki atau perempuan, serta tidak melakukan hal-hal yang melanggar privasi atau melakukan tindak asusila terhadap orang lain. Pada intinya, dengan pemahaman dan dukungan yang lebih baik, kita bisa menciptakan dunia yang lebih inklusif dan terarah, karena bebas bukan berarti lepas.